Pemirsa, pada program Desaku kali ini kita akan melihat potensi yang dimiliki salah satu desa di Kabupaten Batanghari, yakni Desa Simpang Kubu Kandang. Berbagai upaya, usaha, inovasi, dan kreativitas terus dilakukan oleh warga Desa Simpang Kubu Kandang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Lalu, apa saja potensi yang dimiliki oleh Desa Simpang Kubu Kandang ini? Mari kita ikuti Desaku kali ini. Kali ini perjalanan saya tertuju ke Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Potensi alam yang terdapat di daerah ini adalah tanah subur yang ditanami berbagai macam jenis komoditi sayur mayur. Salah satunya adalah tanaman kisik atau dikenal juga dengan sebutan tanaman gambas atau oyong. Tanaman kisik merupakan tanaman yang tumbuh merambat dan memiliki bentuk memanjang. Memiliki tonjolan kasar pada kulitnya, serta buahnya berwarna hijau. Selain banyak mengandung nutrisi, tanaman ini juga kaya akan antioksidan dan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Adalah Nazari, seorang petani muda yang berhasil membudidayakan tanaman kisik di lahan pertaniannya seluas 1,6 hektar. Berlatar belakang pendidikan pada bidang pertanian, bekal inilah yang membuat Nazari berhasil untuk menanam tanaman kisik pada lahannya. Tanaman kisik yang ditanam adalah varietas Anggun Tafi. Pada proses budidaya tanaman kisik, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yakni pengolahan tanah, pemberian pupuk dasar dalam 2 fase, yakni fase vegetatif dan fase generatif. Kemudian tahap pemasangan musa, pemasangan instalasi pengairan, serta pemasangan lancaran tali-tali kawat agar tanaman dapat merambat dengan sempurna. Pak Nazari, Pak, awal mula menggeluti budidaya hortikultura ini seperti apa, Pak? Mungkin ada pengalamannya, bisa diceritakan, Pak? Pertama, dalam menggeluti bidang hortikultura ini, saya akan melihat aspek pasarnya, khususnya tanaman sayur budidaya kisi atau gambas ini. Di tahun 2017, segmen pasarnya sangat menjanjikan menurut saya. Dari evaluasi pasar yang pernah saya lihat, kemudian petani-petani yang ada di sekitar saya, sehingga saya tertarik untuk menggeluti terjun ke bidang budidaya hortikultura, khususnya di tanaman kisik dan timun ini. Karena memang untuk sektor pasar, khususnya di Kabupaten Batanghari dan di Provinsi Jambi pada khususnya, produksinya masih sangat sedikit sekali, sementara animo masyarakat ataupun segmen pasarnya masih sangat terbuka luas. Nah, gitu. Pak, kalau untuk buah kisik ini, Pak, interval waktunya dari awal penanaman sampai berbuah seperti ini berapa lama, Pak? Oh, untuk kisik ini biasanya itu kita dari awal tanam sampai mulai panen perdana, panen awal namanya itu antara 38 sampai 40 hari. Tapi jumlah panen kita biasanya belum banyak. Itu untuk luasan misalnya 1 hektar itu paling sekitaran 100 sampai 150 kilo untuk panen perdana. Per hektar untuk panen perdananya. Itu petikan pertama namanya itu. Petikan pertama ya, Pak. Nah, setelah berikutnya kita akan panen setiap hari. Karena antara buah yang satu dengan buah yang berikutnya itu dia saling susul menyusul. Misalnya itu dari buah yang kecil seperti ini, nanti besar seperti ini, dan ini sudah masuk ke fase panen hari berikutnya. Nah, kalau untuk setiap harinya, Pak, berapa bisa, Pak? Berapa yang didapatkan? Untuk kalau sudah fase normal panen, kalau untuk luasan kita 1 hektar ini sekarang produksinya dengan kondisi normal, produksinya dalam arti kata tidak ada begitu gangguan berarti terhadap hama ataupun alam, itu antara
700 sampai 100 ton per hari. 700 kilo sampai 1 ton per hari. Pak, saya lihat di sana ada timun. Oh iya. Ayo kita ke sana, Ya, Pak. boleh silakan. Masa tanam tanaman kisik berkisar 35 sampai dengan 40 hari dan memiliki masa panen selama 30 hari. Pada proses pemanenan dalam 1 hari, Nazari dapat memanen 1 kuintal hingga 2 ton kisik, tergantung pada hari memanennya. Pemasaran dari tanaman kisik milik Nazari telah dipasarkan antar kabupaten, dan setiap harinya Nazari mampu memenuhi kebutuhan pasar yang ada di kota Jambi. Selain tanaman kisik, Nazari juga berhasil membudidayakan tanaman mentimun di lahan seluas 1 hektar. Varietas tanaman timun yang ditanam adalah jenis Zetapi. Tanaman mentimun dapat dibudidayakan sebagai komoditi sayuran yang berorientasi bisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga. Selain memiliki waktu panen yang relatif cepat, membudidayakan tanaman mentimun juga tergolong cukup mudah. Karena mentimun dapat tumbuh di daerah panas maupun pegunungan berhawa dingin. Proses budidaya tanaman mentimun hampir sama dengan proses budidaya tanaman kisik. Pada perawatannya, dilakukan proses penyiraman 1 kali sehari, serta pemberian pupuk 7 hari sekali dalam 2 fase, yakni pada usia 0 sampai 35 hari, fase vegetatif, dan pada usia 35 sampai 40 hari, fase generatif. Kita udah sampai di tempat timun ini. Untuk luasan lahan timun ini berapa luasannya, Ini Pak? lebih kurang 1,2 hektar. 1,2 hektar ini kan luasan lahan kita kan 2,6. Nah, jadi kita bagi 2, yang sebagian untuk tanaman kisik, yang sebagian untuk tanaman timun. Untuk lahan seluas ini, Pak, pasti membutuhkan karyawan atau pekerja yang banyak ya, Pak. Iya. Dibutuhkan berapa, Pak, untuk jumlah Kalau untuk pekerjanya? sementara ini pekerja kita itu lebih kurang 15 orang. 15. Karyawan tetap istilahnya itu yang kerja masuk setiap hari untuk mengelola kebun ini. Nah, karena saya sebagai di sini sebagai pendamping dan pengawas saja, gitu. Mereka yang bekerja di lapangan. Oke, untuk ini Pak, timun. Timun ini perawatannya apakah sama dengan buah kisik tadi, Pak? Pada dasarnya sama, karena dia sama-sama tanaman merambat. Kemudian cuman beda di umur produksi. Kalau kisik antara mulai dari tanam sampai produksi antara umurnya 38 sampai 40 hari baru bisa panen. Kalau umur panen timun lebih pendek lagi. Oh, lebih Dari pendek. 0 sampai umur 35 itu sudah mulai panen. Oh, sudah mulai Sudah panen. mulai dipetik, sudah mulai ada panennya. Jadi bisa selisih antara 4 sampai 5 hari dibandingkan tanaman kisik baru lebih dahulu tanaman timun panen baru, walaupun tanam umurnya sama. Untuk produksinya, Pak, per hari berapa, Pak? Perbedaan sama kisik tadi? Oh, kalau untuk produksi per hari, karena timun ini lebih berat ya, lebih berat dibandingkan kisik. Itu selisih produksinya nggak begitu jauh lah, cuman lebih beratan timun. Kalau timun ini kita produksinya setelah fase maksimal panen ini, fase panen normal, itu antara 1,5 sampai 2 ton per hari. Sampai 1,5 ton per hari ya, Pak? 1,5 sampai 2 ton Oke. per hari. Banyak ya, Pak. Kalau untuk omsetnya, Pak, boleh tahu, Pak, omsetnya? Per hari boleh, Pak? Omset per hari, kalau untuk hari ini kita tinggal mengalihkan. Kalau harga timun hari ini kan lagi bagus tuh untuk bulan-bulan ini, karena banyak orang mereka yang hajatan, acara-acara. Ya, banyak acara akhir tahun ya, Pak? Ya, itu di tingkat kita tolak dari petani ke pedagang kita itu antara 4,5 sampai 5.000 per kilogram. Jadi kita tinggal hitung aja, kalau 2 ton
Berarti antara 8 sampai 10 juta lah per hari. Wow, banyak ya Pak. Ya, oke. Banyak omsetnya Pak. Berarti pekerja di sini sudah sejahtera ya Pak? Ya, mudah-mudahan lah. Terus untuk harapan ke depannya seperti apa Pak untuk perkebunan ini maupun akses jalan? Harapan saya mungkin bisa di pemerintah dapat melihat bahwasanya di sini ada produksi pertanian. Mungkin dari tingkat pemerintahan ada namanya jalan usaha tani, mungkin di masa-masa mendatang dapat melirik ke kita untuk membantulah sedikit akses kita sehingga dapat memasarkan produksi kita, dapat kendala untuk membawa produksi keluar gitu akses kita. Oke, makasih ya Pak udah diajakin jalan-jalan ke kebun hortikultura ini. Dalam menjalankan usahanya, Nazari telah mempekerjakan 15 orang pekerja. Dan dari keuntungan yang ia dapatkan, ia mampu memberi kesejahteraan kepada pekerjanya dengan pendapatan di atas upah minimum Provinsi Jambi. Mentimun yang siap panen memiliki ciri-ciri ukuran cukup besar antara 10 hingga 30 cm dan sudah berada pada usia 30 hingga 50 hari. Dalam sehari, Nazari dapat memanen 1 kuintal hingga 2 ton mentimun yang dilakukan secara bertahap selama 30 hari. Namun sebelum siap dipasarkan, akan ada proses sortir terhadap keseragaman dalam ukuran, bentuk, warna, dan mutu. Untuk selanjutnya dilakukan pengemasan dan siap untuk dipasarkan memenuhi kebutuhan pasar di Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi. Petani sayur ini adalah murid saya dulu waktu di SMKPP, yang dulunya namanya SPP SPMA, itu lulus tahun 1995. Sejak sekolah dulu memang orangnya tekun, pintar, tanggung jawabnya tinggi. Saya kepingin siswa yang sudah menimba ilmu pengetahuannya di sekolah yang sekarang disebut SMKPP, itu tidak harus menjadi pegawai negeri, tidak juga harus bekerja dengan orang lain, tapi jadilah penyerap tenaga kerja yang banyak di bidang pertanian. Untuk memenuhi pupuk yang digunakan dalam budidaya tanamannya, Nazari menggunakan pupuk alami, yakni pupuk kompos olahan yang berasal dari 14 sapi ternak miliknya. Sapi-sapi milik Nazari terdiri dari 10 sapi dewasa dan 4 anakan sapi. Sapi ternak tersebut selalu dirawat dan telah divaksinasi PMK. Setiap harinya kotoran sapi yang dapat dikumpulkan Nazari sebanyak 100 kg. Setelah melalui proses pengeringan, penyusutan bobot dan pengolahan, perharinya Nazari dapat menghasilkan 50 kg pupuk siap pakai. Ciri-ciri pupuk kompos sudah siap pakai yakni berwarna coklat kehitaman, memiliki aroma baik yang tidak menyengat, namun mengeluarkan bau tanah atau bau humus hutan. Dan apabila dipegang dan dikepal, kompos akan menggumpal. Serta apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Masyarakat desa Simpang Kubu Kandang juga memanfaatkan tanaman liar yang banyak tumbuh di sekitaran desa, yakni tanaman resam. Tanaman resam merupakan jenis paku-pakuan yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Dari tangan masyarakat desa Simpang Kubu Kandang, yakni Ibu Ana, tanaman resam yang telah kering dapat disulap menjadi berbagai macam jenis kerajinan. Ini sudah ada berbagai macam kerajinan dari tanaman resam seperti yang ada di atas kepala saya ini. Ini adalah topi yang hasil dari tanaman resam. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Ibu Sum membuat gelang dari tanaman resam. Untuk pembuatan gelang resam ini berapa lama membutuhkan waktu? Kurang dari 5 menit, Mbak. Kurang dari 5 menit. Iya. Sebentar ya? Iya, sebentar. Kalau untuk yang paling sulit yang mana Bu? Ini kan ada berbagai macam nih. Iya.
yang paling sulit? Yang paling sulit seperti tempat prasmanan itu. Ini tempat prasmanan ini Iya. paling sulit, Bu, ya? Iya, sama tas. Tas ini paling sulit. Iya, agak lama gitu. Iya. Berapa lama, Bu, kira-kira, Bu, waktu yang dibutuhkan? Berapa lama ya? Kalau satu hari saya bisa dapat 3. Satu hari 3, Iya, Bu, ya? satu hari dapat 3 kalau buat tas atau buat. Terus, Bu, ini kan saya lihat ada berbeda-beda warna, Bu, ya? Ini Iya. ada yang hitam, Iya. ada yang coklat, ada yang cerah gitu, Bu. Ya, Ini sama tanamannya atau gimana, Bu? Atau Sama. resam ini ada jenisnya lagi? sama, cuman kondisi waktunya, waktu hujan dengan waktu panas. Kalau yang terang itu waktunya pas panas ngambilnya. Nah, kalau yang gelap tuh pas gelap hujan gitu ngambilnya, jadi hitam gitu. Apa namanya, getahnya itu ya. Nah, jadi ini prosesnya juga penjemurannya. Kalau penjemurannya bagus, warnanya agak kecoklatan, kuning gitu ya. Kuning, Bu, ya? Iya. Tapi ini kan ada yang nggak mengkilat, ini mengkilat, Bu. Mengkilat ini tadi sudah pakai ini apa namanya, lem atau cat gitu, apa namanya. Jadi yang dipasarkan yang udah seperti itu, Bu, ya? Sebenarnya sih kebanyakan orang maunya yang Ini, alami, seperti iya, ini, yang alami, tidak iya. mengkilat, Bu, ya? Iya. Untuk kisaran harganya berapa, Bu? Kalau harga macam-macam. Kalau dari tas, kalau yang sudah di pouring 200.000. Kalau gelang ini 5.000-an. Ini 5.000-an Iya, sama, Bu, ya? 5.000-an. Kalau ngambil banyak kan beda lagi. Kalau ngambil banyak bisa 3-10. Kalau ngambil satuan kan beda. Kalau untuk topi yang saya pakai ini, Bu, Kalau topi itu 50.000 aja. 50.000, Iya. ya? Kalau untuk pembuatan ini, Bu, segi pembuatan Ibu belajar sendiri atau ada yang mengajarkan? Otodidak. Tidak, Iya, Bu, ya? kebetulan tetangga saya dulu ada yang bisa, jadi saya melihat. Saya lihat kok bisa di kebun kok ada gitu. Jadi saya coba membuat sendiri. Saya reka-reka sendiri, saya gitu. Terus untuk tanaman resam ini, Bu, didapatkannya di mana aja, Bu? Mudah nggak nyarinya, Bu? Di kebun banyak, di kebun. Di kebun. Iya, di kebun, di batang karet. Sebenarnya yang ada tuh di lahan karet. Batang karet sebenarnya yang ada tuh di lahan karet. Ya. Ya. Ini udah jadi, Bu, Ini ya? sudah jadi. Silahkan Baik. dicoba. Oh, oke, saya coba dulu, Bu, ya. Jadi untuk ukurannya, Bu, ini dibikin sama atau gimana, Bu? Enggak, ada yang kecil, ada yang besar. Ini ukuran standarnya seperti Iya, ini, Bu, ya? iya. Ya pemirsa, jadi ini adalah gelang hasil dari kerajinan tangan Ibu Sum, yang dimana pembuatan gelang ini tidak sampai 5 menit. Dan kita harapkan hasil kerajinan dari tanaman resam ini dapat menembus pasar di dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Bu Sum, terima kasih, Bu, ya. Ya, sama-sama. Sudah diajakin, Bu, Ya. untuk pembuatan gelang resam Ya. ini dan juga sharing tentang Ya. tanaman resam ini kerajinannya. Iya, terima Bu. kasih. Iya, sama-sama. Ibu Ana adalah satu dari beberapa pengrajin resam yang berada di Desa Simpang Kubu Kandang. Kerajinan yang dihasilkan berupa tas, tudung saji, tempat makan, topi, gelang, dan hiasan lainnya. Hasil buah tangan Ibu Ana ini telah menembus pasar di kota Jambi dan telah memiliki pelanggan tetap setiap bulannya. Harga yang dibanderol dari kerajinan ini berbeda-beda tergantung pada tingkat kesulitan pembuatan kerajinannya. Potensi sumber daya alam yang ada wajib untuk disyukuri dan terus dijaga. Alam menciptakan kemampuan, sementara keberuntungan melengkapinya dengan kesempatan. Diharapkan dengan sumber daya alam yang tersedia, masyarakat Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, dapat terus produktif dan berdaya saing tinggi.